A Indralaya ingin menampilkan praktikum yang berjudul isolasi enzim bromelin dari buah nanas. Saya Elda Syafira. Saya Melina Nuraini. Saya Tri Lutfi Oktaviana Umi. Saya Rahma Fitasari. Saya Nabila Maharani. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang digunakan. Prosedur percobaan. Kupas buah nanas hingga bersih. Setelah nanas dikupas bersih, timbang buah nanas sebanyak 400 gram. Setelah ditimbang, masukkan buah nanas ke dalam blender. Tambahkan 200 ml Aquades, kemudian haluskan. Setelah buah nanas halus, pindahkan buah nanas ke dalam beker gelas. Kemudian saring nanas yang telah dihaluskan. Setelah ditambahkan dengan amonium sulfat 60%, kemudian simpan ke dalam lemari pendingin selama 24 jam. Setelah disimpan di dalam lemari pendingin selama 24 jam, selanjutnya adalah sentrifugasi. Sentrifugasi 2000 rpm selama 30 menit. Setelah disentrifugasi, kemudian saring endapan yang telah diperoleh. Pindahkan enzim bromelin yang telah tersaring ke dalam cawan Petri, kemudian keringkan enzim tersebut di dalam suhu ruang. Selanjutnya, masukkan enzim bromelin ke dalam lemari pendingin. Setelah didiamkan selama beberapa saat di lemari pendingin, kemudian ambil enzim bromelin dan timbang. Timbang enzim bromelin. Pembahasan pada praktikum kali ini bertujuan untuk mengisolasi enzim bromelin dari buah nanas. Isolasi enzim bromelin dari buah nanas dapat dilakukan dengan cara pengendapan. Pengendapan enzim bromelin dapat dilakukan dengan mengurangi kandungan air bebas pada filtrat buah nanas, karena nanas mengandung air sebesar 90%. Prosedur isolasi enzim bromelin dari buah nanas diawali dengan penghancuran daging buah nanas. Menggunakan blender dan ditambahkan Aquades untuk membantu mata pisau menghancurkan buah nanas secara maksimal, serta memperbesar luas permukaan buah nanas sehingga akan lebih mudah dilakukan penyaringan dan diperoleh filtrat buah nanas. Kemudian buah nanas disaring menggunakan kertas saring.
Filtrat yang didapat yaitu sebanyak 150 mili. Setelah 15 menit barulah ditambahkan dengan amonium sulfat sedikit demi sedikit sebanyak 90 gram dan dihomogenkan dengan menggunakan magnetic stirrer. Magnetic stirrer berfungsi untuk mencampurkan atau menghomogenkan larutan kimia. Filtrat nanas yang diperoleh dan dicampurkan disimpan dalam lemari es selama 24 jam supaya lebih mudah membentuk endapan bromelin. Semakin tinggi konsentrasi amonium sulfat, maka pengendapan protein semakin baik. Pengendapan tersebut dapat terjadi karena adanya persaingan antara garam dan protein untuk mengikat air. Ion-ion pada protein mengikat banyak molekul air dengan sangat kuat, namun ion-ion garam memiliki densitas muatan yang lebih besar dibandingkan protein sehingga garam dapat lebih mengikat molekul air. Setelah diperoleh filtrat dan didiamkan selama 24 jam, kemudian dilakukan sentrifugasi untuk memisahkan enzim kasar dari sisa-sisa jaringan nanas. Setelah dilakukannya sentrifugasi, maka selanjutnya endapan dari enzim bromelin yang didapatkan akan disaring menggunakan kertas saring. Selanjutnya akan dilakukan proses pengeringan pada suhu kamar. Dalam proses pengeringan enzim bromelin ini dilakukan pada suhu kamar agar enzim bromelin yang terbentuk tidak rusak. Hasil rendemen yang didapatkan adalah 9,92 gram atau 2,48% dan buah nanas yang diuji menunjukkan bahwa terdapat enzim bromelin pada buah nanas tersebut. Dapat kita simpulkan dari percobaan kali ini yaitu 1. Isolasi enzim bromelin dari buah nanas dapat dilakukan dengan cara pengendapan menggunakan amonium sulfat. 2. Amonium sulfat berfungsi untuk mengendapkan protein bromelin tanpa ikut mengendapkan protein non-bromelin. 3. Fungsi dari sentrifugasi yaitu memisahkan cairan dengan partikel terhadap densitas layangnya. Penggunaan kertas saring bertujuan agar dapat memisahkan antara larutan nanas dengan endapan dari enzim bromelin terbentuk. 5. Dalam proses pengeringan enzim bromelin ini dilakukan pada suhu ruang agar enzim bromelin yang terbentuk tidak rusak. 6. Hasil rendemen bromelin dari buah nanas yang didapatkan adalah 9,92 gram atau 2,48%.